Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Ibrani pasal 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, manusia adalah ciptaan yang berakal budi, yang baik, yang diberikan Tuhan dengan segala kebaikan. Tetapi kebaikan itu ternyata tidak selamanya, karena fakta membuktikan banyak juga manusia yang sepertinya perbuatan atau kehidupannya tidak mencerminkan ciptaan yang berakal budi tadi, ciptaan yang unggul tadi. Manusia juga adalah makhluk yang kuat, tetapi hanya pada waktunya, karena ternyata akan tiba saatnya manusia juga akan lemah, kekuatannya akan berkurang, mungkin karena usia atau karena penyakit. Demikianlah kita memahami bahwa manusia itu tidak akan berada seperti sekarang ini sampai selama-lamanya. Hidup ini akan berputar dan berjalan dan tidak akan pernah mundur. Oleh karena itu dalam menjalani kehidupan ini haruslah kita mengambil tindakan yang benar agar kiranya tidak salah di hari esok. Yang berikutnya, manusia adalah makhluk sosial. Ternyata dengan keterbatasan kemampuan tadi, manusia harus membutuhkan sesamanya agar perjalanan hidup ini bisa berjalan dengan baik. Ada saatnya kita akan mendorong orang lain yang mungkin duduk di kursi roda karena dia sudah lemah, karena tidak punya kekuatan karena usia. Dan akan tiba juga saatnya kita akan didorong, kita akan dikuatkan, kita akan disemangati karena pengaruh hal yang sama. Oleh karena itulah, mari menjalin persahabatan yang membangun. Karena dengan persahabatan yang baik inilah semua persoalan yang kita hadapi bisa teratasi. Dalam Galatia dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Memang kita memiliki perjalanan hidup masing-masing, tetapi kita adalah makhluk sosial yang saling terikat dengan orang lain. Kita akan membutuhkan orang lain akan membutuhkan kita. Tentu semuanya akan berjalan dengan baik jika kita memiliki persahabatan yang benar. Di Alkitab, Daud dan Yonatan menjadi satu patokan, satu contoh tentang persahabatan yang baik. Mereka saling mendoakan, saling mendorong, saling mendukung untuk hal yang baik. Bukan persahabatan yang saling menghancurkan, saling merusak. Demikianlah firman Tuhan mengajak agar kita saling memperhatikan untuk pekerjaan yang baik. Bapak Ibu saudara terkasih, berangkat dari hal yang pertama tadi, karena kita adalah manusia ciptaan yang kuat tetapi akan berubah sesuai dengan usia, maka persahabatan yang baik tadi akan menjamin masa depan itu yang jauh lebih baik. Namun persahabatan yang buruk juga itu bisa merusak kepribadian seseorang, bahkan masa depan seseorang. Hal yang sangat penting yang dipesankan oleh firman Tuhan tertulis di ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Firman Tuhan di pagi hari ini sepertinya mengetahui ketika seseorang menghadapi masalah, yang dilakukan adalah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, menjauhkan diri dari kegiatan pertumbuhan rohani. Hal yang sangat aneh, yang sebenarnya kita memerlukan kekuatan dari Tuhan,
Tetapi ketika kita memiliki persoalan, yang kita lakukan adalah menjauhkan diri dari pertemuan itu. Ketika aku berduka cita, aku tidak akan datang kepada Tuhan. Aku akan absen berdoa, absen beribadah. Ini sama halnya ketika kita memiliki persoalan, kita tidak makan. Maka persoalan dan kelaparan ini akan menyatu dan membuat kita akan rusak. Bahkan mungkin akan sakit. Duka cita dan ibadah, absen ibadah kita gabungkan, maka kita akan gagal. Bahkan mungkin akan hancur masa depan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, pertemuan ibadah, persekutuan rohani, mendengarkan firman Tuhan, itu adalah sumber kekuatan. Persahabatan yang baik itu adalah sumber kekuatan. Karena melalui persahabatan itu juga pekerjaan Tuhan terlaksana. Di dalam Lukas ada seorang yang sakit lumpuh, yang tidak berdaya untuk datang kepada Yesus. Tetapi karena sahabat-sahabatnya yang mau rela mengangkatnya untuk disembuhkan Yesus. Dan dia pun disembuhkan bukan hanya karena imannya, tetapi karena kesungguhan hati sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1,5 tahun. Satu pesan firman Tuhan kepada kita, mari saling menguatkan, saling mendorong untuk sesama teman-teman kita yang sedang berjuang, untuk pemerintah, untuk tenaga medis. Mari saling mendoakan, mari saling memberi semangat agar kiranya semuanya berjalan dengan baik. Tetapi ketika kita mengambil peranan untuk menjatuhkan, untuk menjelek-jelekkan, maka sampai kapanpun persoalan ini tidak akan selesai. Bapak Ibu saudara terkasih, biarlah kita menjadi orang Kristen yang tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, yang tetap bersahabat dengan baik kepada siapapun, bersahabat dengan benar, mendorong semua orang untuk berbuat dengan baik. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini untuk berkat dan firman Tuhan mengajarkan kami untuk tetap bersahabat, untuk mendekatkan diri kepadamu. Biarlah Tuhan sebagai sumber kekuatan untuk setiap persoalan perjalanan hidup kami. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami saling mendoakan, saling mendukung untuk pekerjaan-pekerjaan baik. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.